Page 5. Ikhlas. Siapa bilang mengikhlaskan itu susah? Coba tanya Ayla. Pasti Ayla akan bilang kalau mengikhlaskan itu mudah. Hanya saja prosesnya yang susah. Tapi percayalah akan ada orang yang luar biasa yang akan menemanimu dalam proses mengikhlaskan. Ikhlas itu bukan sekedar merelakan, ada perbedaan besar antara merelakan dan mengikhlaskan. Seseorang yang sudah mampu mengikhlaskan berarti ia sudah mampu menerima segala hal yang terjadi pada dirinya dengan hati yang lapang dan tanpa penyesalan. Dan menurut Ayla, teman terbaik untuk mengikhlaskan yaitu waktu. Perlahan tapi pasti, waktu akan menyembuhkan luka sehingga rasa ikhlas bisa muncul dengan tepat. Dan syukurlah bagi Ayla, waktu sangat baik padanya. Karena tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya ia bisa menjumpai titik ikhlasnya. Kalian penasaran guys? Coba ikuti. Bahagia. Sedari dulu Ayla ingin tahu apa sebenarnya makna bahagia. Apakah kebahagiaan sesuatu yang sementara ataukah sesuatu yang abadi? Ayla sungguh ingin tahu. Karena selama ini ia belum pernah merasakan abadinya sebuah kebahagiaan. Baru saja merasakan indahnya berumah tangga, kini ia harus ikhlas mengetahui fakta bahwa suaminya tak tulus dengan rumah tangga mereka. Tepat 3 bulan usia rumah tangganya, sang suami terang-terangan mengajak seorang wanita pulang ke rumah. Ayla terkejut bukan main saat itu. Wanita cantik yang dibawa pulang oleh suaminya sama sekali tidak sungkan menunjukkan kemesraan di depan Ayla. Wanita itu dengan tak tahu dirinya merangkul dan bertingkah manja pada Bumi. Bahkan Ayla lebih terkejut saat Bumi dengan amat sangat natural membalas rangkulan sang wanita. Seperti sudah sangat terbiasa. Mungkin mereka berdua sudah sering bermesraan di belakang Ayla. Firasat Ayla mengatakan ada yang tidak beres dengan Bumi. Dan benar saja, 1 bulan sejak kejadian itu, ia ditalak Bumi. Ditalak dengan begitu saja, tanpa ada alasan yang jelas. Bumi bilang ia tak bisa meneruskan rumah tangganya dengan Ayla. Walaupun Ayla sudah menduga sebelumnya, tetap saja ia merasa sedih. Wanita mana yang tak sedih saat ditalak begitu saja oleh suaminya? Jantung Ayla berdetak hebat. Saat itu yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana ia menjelaskan hal ini pada bapak ibunya. Ayla tak ingin menyakiti hati kedua orang tuanya. Dan hari ini, hari di mana ia akan kembali ke rumahnya. Ia akan pulang ke Jombang, menemui orang tuanya untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Bukan hal yang mudah memang. Sebenarnya Ayla malu. Ia pulang ke rumah setelah sekian lama, namun justru berita buruklah yang ia bawa. Di mana laki-laki kurang ajar itu bilang sama bapak, saat ini dan selamanya hanya Pak Yasinlah lelaki yang tulus menyayangi Ayla. Banyak orang bilang cinta pertama seorang anak perempuan adalah bapaknya, dan Ayla setuju akan hal itu. Pak Yasin adalah sosok yang sangat menyayangi putri tunggalnya Ayla. Tak akan beliau biarkan seorang pun menyakiti putrinya, apalagi laki-laki tak bertanggung jawab macam Bumi. Maafin Ayla Pak, wajah Ayla sudah memerah. Ia menahan air mata sekaligus rasa malu. Ayla sudah bersimpuh di depan kaki bapaknya, berharap bisa sedikit meredakan amarah yang kini menyeliputi Pak Yasin. Bapak mau ketemu sama dia, Nduk. Demi apapun, Bapak gak keterima kamu diperlakukan seperti ini. Sudah Pak, sudah, tenang. Kasihan Nduk Ayla. Gimana bisa tenang Bu? Memangnya Ibu bisa tenang? Laki-laki kurang ajar itu sudah berani mempermainkan putri Bapak. Jari telunjuk Pak Yasin menunjuk-nunjuk udara kosong di depannya. Suaranya begitu syarat akan rasa benci, membangkitkan sosok lain yang tak pernah orang lain ketahui selama ini tentang Pak Yasin. Bahkan para santri yang rasa penasarannya terusik mencoba mengintip dari balik kaca jendela ruangan Pak Yasin, membuat Ayla semakin menunduk menahan malu. Hal yang sangat memalukan bagi Ayla, orang tuanya marah besar saat ia membicarakan perihal penyebab perceraiannya. Dan para santri remaja yang terang-terangan menunjukkan rasa penasaran itu semakin membuat nyali Ayla ciut. Pak, sudah. Bu Ifah tidak tahan lagi dengan membentak beliau. Beliau memperingatkan sang suami untuk menyudahi amarahnya. Pak Yasin berhenti karena kaget, kemudian mengikuti perintah Bu Ifah untuk sekedar menengok ke arah putri mereka.
Dan benar saja, keadaan Ayla makin menyedihkan, lebih kacau dari awal kedatangannya tadi. Jari jemarinya terus meremas ujung baju yang ia kenakan. Tubuhnya sedikit bergetar menahan sakit, dan wajahnya makin merah padam menahan rasa malu yang luar biasa. Hati Pak Yasin melunak seketika. Beliau lemas dan amarah yang tadi begitu menggebu hilang bersama dirinya yang merosot terduduk di atas kursinya. Kursi kebanggaan Pak Yasin. Kursi yang beliau gunakan untuk duduk dan memantau santri-santri setiap hari. Bu, tutup pintunya ya. Bersamaan dengan pintu yang ditutup, sosok berwibawa Pak Yasin mulai menenangkan dirinya dan duduk dengan tenang di kursi depan Ayla. Bangun, Duk, bicara sama Bapak. Pak, maaf, kata Ayla dengan suara seraknya. Ia tak tahu lagi apa yang pantas ia ucapkan selain kata maaf. Sang ibu menuntun Ayla untuk duduk di depan kursi Pak Yasin. Ayla sudah siap, ia sudah menyiapkan hati akan pertanyaan apapun yang akan keluar dari mulut bapaknya. Jangan lembek begitu Ayla, kamu harus kuat. Jawab pertanyaan bapak dengan tegas dan jelas. Bapak tidak mau lagi lihat kamu lemah begini. Baik Pak. Pak Yasin akan selalu jadi bapak yang tegas buat Ayla. Saat ini Bumi di mana? Ada di Jogja Pak, di hotelnya. Begini nak, sekarang kamu ceritakan pelan-pelan pada ibu dan bapak. Ceritakan semuanya agar bapak ibumu ini tahu bukan hanya menerka-nerka. Bu Iva yang duduk di samping Ayla hanya mampu mengelus pundak putri mereka agar Ayla merasa nyaman dan lekas bercerita. Ayla malu Pak, Ayla sudah gagal. Pelan-pelan nak, ini ibumu, kami orang tuamu. Mau bercerita kemana lagi kamu kalau bukan pada kami? Kamu dengar ibu Nduk, masih belum mau cerita? Ayla menarik nafas panjang. Ia sadar tidak sepantasnya ia membuat bapak dan ibunya menunggu dan berbelit-belit begini. Pak, Bu, hari ini Ayla dan Mas Bumi resmi bercerai. Dari tadi Ayla memang menangis. Namun sedari tadi Ayla memang menangis. Namun setelah mengucapkan kalimat menyedihkan, barusan air matanya turun dengan tidak tahu diri. Ayla bagi bocah kecil yang menangis meraung di depan orang tuanya sekarang. Perih di hatinya tak mampu lagi ia bendung. Sejak 3 bulan lalu Mas Bumi sering bawa teman perempuannya pulang. Mereka bilang mereka berteman, tapi Ayla nggak percaya Pak, Bu. Kenapa Bumi bawa dia pulang? Awalnya Mas Bumi bilang ada urusan pekerjaan yang harus mereka berdua selesaikan Pak. Tapi sungguh dari awal Ayla nggak percaya. Ayla mengambil nafas panjang seakan siap mengungkapkan kalimat panjangnya. Ayla sakit hati Pak, hampir setiap hari Mas Bumi keluar rumah. Dan saat pulang pasti udah di atas jam 1 malam. Belum lagi kalau Mas Bumi ada di rumah, perempuan itu pasti langsung datang. Berkali-kali Ayla protes, tapi Mas Bumi seakan tutup mata dan menganggap kalau perilakunya itu benar. Maaf Pak, Bu, Ayla benar-benar gak sanggup lagi kalau harus tetap bersama Mas Bumi. Maaf sudah mengecewakan Bapak dan Ibu. Maaf Ayla sudah gagal dalam berumah tangga. Apa kamu kenal siapa wanita itu Nduk? Ayla tidak tahu persis siapa dia Bu, tapi orang-orang di hotel bilang kalau perempuan itu mantan pacarnya Mas Bumi. Sewaktu kuliah dulu, karyawan Mas Bumi di hotel itu kenal baik sama Ayla, Bu. Mereka semua merasa kasihan lihat perlakuan Mas Bumi ke Ayla. Jadi mereka kasih tahu Ayla. Ya Allah, Nduk, Bu Iva ikut terenyuh mendengar cerita putrinya. Hatinya tidak terima saat putri satu-satunya mendapat perlakuan menyedihkan begitu. Puncaknya 1 bulan yang lalu, Bu, saat lagi Mas Bumi pulang dan perempuan itu masih mengikutinya. Bahkan dia ikut masuk ke dalam rumah kami, bertingkah seolah-olah itu jadi rumahnya. Mereka terang-terangan bermesraan di depan mata Ayla, Bu. Entah apa tujuan mereka, tapi yang jelas Mas Bumi sepertinya sengaja. Ayla sudah nggak tahan lagi, Bu. Ayla tahu bercerai itu bukan hal baik, tapi mungkin ini jalan terbaik yang bisa Ayla ambil. Mereka bertiga terdiam, tidak ingin menyalahkan apapun atau siapapun. Rasanya bibir mereka keluh, hanya untuk sekedar menunjuk siapa yang pantas untuk disalahkan. Setiap manusia pasti punya kurangnya masing-masing, maka tak pantas rasanya mengoreksi kekurangan orang lain saat diri sendiri masih punya banyak kekurangan. Maafkan Ayla ya Bu, Pak. Sekali lagi Ayla minta maaf. Sepertinya tidak ada yang lebih pantas selain kata maaf. Sudah Nduk, tidak perlu minta maaf. Siapapun tidak ada yang ingin hal begini terjadi. Tapi Ayla takut kalau Bapak dan Ibu kecewa.
Sang bapak yang sedari tadi mendengarkan kini ikut angkat bicara. Beliau tak suka putri sematang wajah wayangnya tampak lemah begini. Putri Pak Yasin itu harus kuat, harus tegas, tidak boleh lemah. Itulah prinsipnya. Duk, dengarkan bapak. Bapak tahu betapa besar rasa sedih kamu saat ini. Bagaimana mungkin bapak tega untuk sekedar kecewa sama kamu. Bapak dan ibumu ini tidak akan sanggup melihat kamu sedih lebih dalam lagi. Jadi mana mungkin kami tega menambah rasa sedihmu. Sudah, lupakan saja laki-laki seperti itu. Allah sudah baik hati menunjukkan ke kita semua kalau laki-laki itu tidak tepat untukmu. Sudah, lupakan. Sudah, bapak tidak mau lihat kamu sedih-sedih begini. Mulai besok kamu bantu itu si Ratih ngurus pondok saja biar rasa sedihmu itu berkurang. Syukur kalau malah bisa langsung hilang. Tak dapat dipungkiri rasa lega menyeruak dalam hati Aila. Hal yang lebih ia takutkan adalah membuat kecewa kedua orang tuanya daripada kehilangan suami macam bumi. Lagi pula tak ada yang bisa ia harapkan lagi dari mantan suaminya itu. Memangnya apalagi yang bisa Aila harapkan dari lelaki tak bertanggung jawab seperti bumi. Aila, air matanya tanpa permisi menetes begitu saja saat ia mendengarkan wejangan bapaknya, membuat hati Ibu Ifah kembali terenyuh. Duk, sudah Duk. Tangan Ibu Ifah yang sudah mulai mengeriput mengelus surai hitam Aila, menyalurkan rasa nyaman yang membuat Aila menghentikan tangisnya. Aila mengusap kasar wajahnya, sedikit keras agar kewarasan kembali menguasai jiwanya. Setelah dialog panjang dengan bapak dan ibunya selesai, Aila merasa sangat lega. Demi apapun ia lega. Segala ketakutannya seakan hilang begitu saja. Aila tenang sekarang. Ia senang bisa kembali ke pondok sekarang, sekaligus tempat tinggalnya. Tempat di mana orang tua Aila berada adalah tempat di mana kebahagiaannya berada. Biarkan waktu yang perlahan menyembuhkan luka hatinya. Ia yakin dengan kembalinya ia ke rumah, bapak dan ibunya pasti luka itu akan lebih cepat sembuh, karena sungguh tidak ada obat yang lebih mujarab dibanding kasih sayang.